Perkenalkan, nama saya Reni Apriwahyuni, nomor induk mahasiswa 2190314957170. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Makassar, bidang studi IPA. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan objek peserta didik kelas 7 SMP Negeri 3 Truk Batang pada materi pemuaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa terus jaga kesehatannya, terus patuhi protokol kesehatannya, dimanapun kalian berada. Oke? Oke, Ibu cek dulu kehadirannya di sini. Ada Fitri, Desi, oke, Tria. Nah, Ibu kirim link presensinya, nanti silakan kalian isi ya. Bu. Gimana suara Ibu terdengar di sana? Dengar, Bu. Oke, semoga sampai akhir pembelajaran ini jaringan kita tetap terkondisi ya, tetap stabil ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu seperti biasa. Ibu minta tolong Ria pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Ria. Nah, Sama. bagaimana semangatnya hari ini anak-anak untuk belajar IPA? Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Alat tulisnya sudah siap? Bukunya? Sudah, Bu. Ibu mau dengar dulu semangatnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semangat pagi? Pagi, Pak. Iya. Oh, harus semangat dong. Kemarin ingat enggak kemarin tanggal berapa ya? Memperingati apa kemarin? 17 hari kemerdekaan. Ya, hari bersemangat. Belajarnya juga harus semangat. Itu tugas kalian sebagai pelajar. Nah, untuk kembali membangun semangat nasionalisme kita, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita nyanyikan dulu lagu 17 Agustus sama-sama ya. Ya, Bu. Oke, sebentar Ibu putarkan musiknya. Kita nyanyi ya sama-sama, harus dengan penuh semangat ya. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari bangsa Indonesia. Udah ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum mulai, kita buat kesepakatan belajar dulu ya. Seperti biasa, bagi yang tidak berbicara, nanti mikrofonnya boleh dinonaktifkan. Ya. Kemudian, tetap fokus saat mengikuti pembelajaran. Kemudian harus aktif, ya. Karena nanti ada kegiatan, aktivitas-aktivitas yang akan kalian lakukan, berdiskusi juga, kemudian harus tetap semangat, ya, walaupun pembelajaran kita secara daring, kalian tidak ketemu langsung ya,
Nah, Ibu ada games dulu sedikit. Mana jarinya? Putar-putar. Tunjuk telinga. Ada tuh yang masih tunjuk pipi dulu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Ya, semangat. Kemarin, masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Suhu, Bu. Oke, suhu. Ingat nggak apa itu suhu? Derajat panas suatu benda. Mantap, Fitri. Tingkat derajat panas suatu benda. Apa alat ukur suhu? Termometer, Bu. Iya, termometer. Apakah tangan termasuk alat ukur yang handal? Tidak. Tidak. Lebih tepatnya kita menggunakan apa? Termometer. Ya, termometer suhu. Ya, termometer suhu badan kan ya. Nah, suhu ada pengaruhnya nggak terhadap benda-benda di sekitar kalian? Ada pengaruh. Apa pengaruhnya? Pernah lihat di sekitarnya pengaruh suhu terhadap benda-benda di sekitarnya? Ada yang tahu? Suhu menjelang air. Gimana? Pernah lihat kalian saat jalan siang-siang di kabel listrik, apa yang kalian lihat, apa yang terjadi pada kabel listriknya? Pemuaian. Oke, pintar Wildan, terjadi pemuaian. Udah baca ya bahan ajar yang Ibu share tadi malam? Ya, Bu. Jadi yang tadi malam sudah Ibu share ya, jadi bisa kalian pelajari. Untuk lebih jelasnya lagi, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang pemuaian. Jadi nantinya kalian itu dapat lebih mengetahui lagi apa sih yang dimaksud dengan pemuaian, dapat terjadi pada benda apa saja jenis-jenis pemuaian yang terjadi, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kalian itu yang seperti apa yang dikatakan atau termasuk ke dalam peristiwa pemuaian. Ya. Nah, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya segala peristiwa pasti ada penjelasannya. Terutama kita hubungkan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan peristiwa pemuaian. Ya. Nah, Ibu share screen dulu. Jadi hari ini tentang pemuaian pada zat ya. Sama dengan KD minggu lalu ya. Hanya indikator kita hari ini itu menjelaskan definisi pemuaian. Yang kedua menjelaskan jenis pemuaian pada zat. Kemudian yang ketiga menghitung pemuaian pada zat padat. Yang keempat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian. Dan yang kelima menganalisis penerapan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian KD 4.4-nya melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Untuk indikatornya, yang pertama menyiapkan alat dan bahan percobaan, pengaruh suhu terhadap pemuaian pada zat gas, kemudian melakukan percobaan tentang pengaruh suhu terhadap pemuaian pada zat gas, kemudian menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh suhu terhadap pemuaian pada zat gas. Nah, untuk tujuan pembelajarannya ini, yang pertama melalui kegiatan diskusi kelompok dan melakukan studi literasi secara teliti, peserta didik dapat menjelaskan definisi pemuaian dengan tepat. Melalui kegiatan presentasi nanti, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan tentang pengaruh suhu terhadap pemuaian pada zat gas dengan percaya diri. Oke ya. Seperti biasa, Ibu kasih kalian pretest dulu, Ibu kirim linknya ya. Silakan kalian kerjakan, nanti Ibu kirim ke link grupnya. Oke, sudah masuk ya. Silakan diklik, dikerjakan dulu. Ibu tunggu. Waktunya 5 menit ya. Oke, sudah ya. Silakan kembali ke room.
Oke, sudah Ibu lihat hasilnya di sini. Oke, jadi untuk kegiatan kita hari ini nanti ada percobaan ya, percobaan pengamatan, kemudian diskusi, presentasi, kemudian kita menyimpulkan, dan terakhir nanti ada evaluasi post-test lagi ya, lewat kuisis lagi. Nah, jadi untuk penilaiannya, sikap, seperti biasa, jadi observasi, kemudian Ibu tuliskan di jurnal, kemudian pengetahuannya, kemudian keterampilannya dengan lembar observasi Ibu. Nah, sebelumnya silakan kalian amati peristiwa berikut ini ya. Diamati videonya ya. Oke. Pertanyaan apa yang muncul dari hasil pengamatan kalian? Mengapa gelas kaca dapat retak atau pecah setelah dituang air panas? Oke, mengapa gelas kaca dapat pecah atau retak setelah dituang air panas? Ada lagi ingin bertanya? Mengapa ban kendaraan dapat meletus? Mengapa ban kendaraan dapat meletus? Ada lagi? Yang peristiwa kedua tadi apa? Air mendidih. Iya, air mendidih. Nah, pertanyaan apa yang bisa kalian ajukan dari peristiwa tadi? Mengapa air yang terus mendidih dapat tumpah? Iya, tumpah ya. Kenapa? Ya, Bu. Ada yang tahu? Hah? Karena adanya peristiwa pemuaian. Karena ada peristiwa pemuaian. Oke, apa lagi lebih jelasnya lagi pemuaian? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita cari tahu. Jadi silakan kalian lakukan percobaan dan diskusi ya. Nah, itu Ibu sudah kirim LKPD-nya di WA grupnya kan. Sini ada 3 kegiatan, 3 aktivitas. Tapi masing-masing kelompok nanti Ibu bagi konsen pada satu aktivitas yang kalian bahas. Nanti setelah itu dipresentasikan, setelah kalian presentasikan, nanti kelompok lain boleh bertanya. Ya, jadi untuk aktivitas 1 yang ini sekalian amati nanti di LKPD-nya, gambar, tuliskan pertanyaan di sini. Nah, setelah itu kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Amati dulu video simulasi pemuaian tadi, kemudian kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaannya, tuliskan jawabannya di sini ya. Kemudian untuk aktivitas 3, ini percobaannya. Aku udah suruh kalian siapkan alat dan bahan, sudah disiapkan? Coba lihat kan. Coba tunjukkan itu alat dan bahan. Iya, botolnya ada. Ada lagi, ada lagi. Kelompok yang lainnya. Oke. Nah, jadi di sini kelompok 1 Ibu kasih nama kelompok Kelvin, itu Yoga, Fitri, Riyadha, Wildan, Betty, Juliana Sari dan Juliani ya. Akan dipilih break on room sesuai kelompoknya dan kalian diskusikan di situ. Boleh juga chat di WA grupnya ya. Ya, Bu. Oke, siap. Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, setelah itu nanti kita kembali ke room besar ini lagi untuk presentasi.
Ya, Ya, Bu. Percobaan yang balon itu, Bu. ya. Kelompok 3 bahas aktivitas 3 ya. Ya, Bu. Yang percobaan balon sudah disiapkan, mana alat bahannya? Ini, balon. Ya. Botolnya ya. Nah, hati-hati ya menggunakan air panasnya ya. Ya, Bu. Ya. Silakan diskusikan nanti jawabannya. Oke, Ibu cek ke ke kelompok lain dulu ya. Oke. Nah, untuk Celsius itu aktivitas 2 kan? Sudah sampai mana? Nomor berapa? Nomor 3. Oke, silakan lanjutkan ya. Ada kendala? Sejauh ini belum, Bu. Nah, Belum ada kalian kendala. boleh cari dari berbagai sumber ya. Boleh dari bahan ajar yang Ibu kirim, dari di internet boleh video ya. Kalau ada masalah, diskusikan, silakan hubungi Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Kalau ada temannya yang tidak bisa gabung di sini, boleh di chat lewat WA grupnya ya. Kelompok Fitri, Ya, Bu. ya ada sampai yang mana Fitri? Tadi Sampai pemasangan telah kalian sambungkan jembatan. Oke, lanjutkan. Diskusikan. Boleh cari bahan untuk itunya, untuk menjawab pertanyaan, boleh cari dari berbagai sumber ya. Ya, Boleh Bu. dari internet, boleh. Ya, bagi-bagi. Kalau ada teman yang tidak bisa di breakout room-nya, di chat di WA grupnya saja ya. Ya, Bu. Oke, Ibu tetap pantau. Ada kesulitan sampai saat ini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau ada nanti boleh dihubungi Ibu lagi ya. Ya, Bu. hal tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa pemuaian. Saat dipanaskan atau suhu meningkat terjadi pertambahan ukuran benda. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa pemuaian. Saat dipanaskan atau suhu meningkat terjadi pertambahan ukuran benda. Nomor 1 tuh faktor-faktor apa sajakah yang dapat mengaruhi perubahan pada zat padat? Apa itu? Sudah didapat hasil percobaannya, Betty? Bagaimana tadi? Saat balon dimasukkan ke air dingin, balonnya menyusut. Sedangkan balon yang dimasukkan ke air panas, balonnya mengembang. Oh ya. Di ini pertanyaannya sudah dijawab, lagi diskusikan. Ya, Bu. Didiskusikan. Oke. Nah, jangan lupa ini ya videonya tadi nanti dikirim video melakukan percobaannya ya. Jadi untuk Ibu menilai kelompok kalian tadi. Ya. Oke, semangat, jangan lemah gitu. Kembang kemudian Lah, Ibu masuk udah diam. Lanjutlah. Lanjut saja diskusinya, malu-malu. Kenapa yang awalnya tidak mengembang, balon yang awalnya tidak mengembang, kemudian dimasukkan ke panci air panas, kondisi balon jadi mengembang?
kita lanjut ya kegiatannya anak-anak. Ya, Bu. Nah, selanjutnya silakan kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Kita mulai dari kelompok Kelvin. Boleh, kelompok Kelvin tadi membahas aktivitas berapa kelompok Kelvin? Kegiatan 1. Oke, silakan dipresentasikan. Boleh dipresentasikan saja langsung Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hening, wakilan dari kelompok 1. Menurut pendapatmu, apa penyebab dari peristiwa tersebut? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peristiwa pemuaian saat dipanaskan atau suhu meningkat, terjadi pertambahan ukuran benda. Apa yang dimaksud dengan pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Pada zat apa sajakah pemuaian dapat terjadi serta jelaskan jenis-jenis pemuaian yang terjadi. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Pada zat padat terjadi pemuaian panjang, luas, dan volume. Pada zat cair terjadi pemuaian volume. Pada zat gas terjadi pemuaian volume. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena penerimaan kalor. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena penerima kalor. Carilah dari berbagai sumber referensi manfaat dari penerapan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Pemasangan kaca jendela biasanya diberi tempat celah pada bingkainya. Hal ini bermanfaat jika kaca pemuai pada waktu siang hari. Jika tidak menggunakan celah, pada saat memuai kaca akan pecah. Pemasangan kabel listrik. Kabel listrik dari tiang ke tiang dibuat kendur agar pada saat malam hari atau suhu turun, kabel tidak putus. Ya, Bu. Ya, terima kasih Fitri. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Kelvin. Ya, kelompok Celsius, silakan siapa yang presentasi? Saya, Bu. Oke, silakan lanjut Darmi tadi. Udah terlihat kelompok yang lain bisa lihat? Bisa, Bu. Oke, lanjut Darmi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kegiatan kelompok kami. Yang pertama, faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi perubahan panjang pada zat padat? Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan panjang pada zat padat yaitu panjang mula-mula, panjang suhu, dan jenis zat. Tulislah persamaan perubahan panjang pada pemuaian zat padat. Sertakan keterangan pada masing-masing besaran. Delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T. Keterangannya, L sama dengan L adalah panjang akhir. L0 adalah panjang mula-mula. Delta L adalah pertambahan panjang. Alfa adalah koefisien muai panjang. Serta delta T adalah suhu. Nomor 4, panjang batang rel kereta api masing-masing 8 meter, dipasang pada suhu 30 derajat Celcius. Koefisien muai batang rel kereta api 12 dikali 10. Delta L sama dengan alfa dikali L0 dikali delta T.
sama dengan 0,00012 dikali 8 dikali 30. Delta L-nya sama dengan 0,00288 meter. Jadi, agar batang rel tidak bengkok saat saling bersentuhan, maka harus diberi celah sepanjang 2 kali 0,00288 sama dengan 0,005776 meter. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok Celsius. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Celsius. Ada yang ingin ditanyakan dari hasil kelompok Celsius? Kelompok Reamur yang presentasi? Oke, lanjut kelompok Reamur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Handayani. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok Reamur, yaitu tentang pemuaian pada zat gas. Dari hasil percobaan kami, yang pertama, apa yang terjadi pada balon di rangkaian panci air dingin? Balon yang awalnya tidak mengembang, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang berisi air dingin, kondisi balon tetap tidak mengembang. Yang kedua, apa yang terjadi pada balon di rangkaian panci air panas? Balon yang awalnya tidak mengembang, kemudian dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas, kondisi balon berubah menjadi mengembang. Apakah ada pengaruh suhu terhadap peristiwa pada percobaan tersebut? Iya, ada. Saat suhu panas, maka udara di dalam balon memuai, sehingga menyebabkan balon mengembang. Sedangkan saat suhu rendah atau dingin, udara di dalam balon menyusut, sehingga menyebabkan balon mengempis. Dari kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Dan kedua, pemuaian dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas. Terima kasih kelompok Reamur. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Reamur. Oke, kelompok lain. Kita lihat dulu videonya yang dikirim ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan percobaan yaitu tentang pemuaian terhadap zat gas. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah 2 buah botol kaca, 2 buah balon, 1 buah baskom yang berisi air dingin, dan 1 buah baskom yang berisi air panas. Mari kita lakukan percobaannya. Kali ini saya akan melakukan percobaan yang pertama, memasukkan 1 botol ke dalam baskom yang berisi air dingin. Dan 1 botolnya lagi ke dalam baskom yang berisi air panas. Mari kita hitung rangkaian ini selama 5 menit. Apa yang terjadi pada kedua balon tersebut? Mari kita amati. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa 1 botol yang saya masukkan ke dalam air panas, balonnya memiliki perubahan yaitu mengembang. Yang kedua, 1 botol yang saya masukkan ke dalam air dingin, balonnya juga memiliki perubahan yaitu menyusut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Reamur. Bagus sekali ya. Nah, yang lainnya juga tadi percobaannya juga sudah dikerjakan. Ibu tunggu videonya ya, dikirim nanti ya. Ya, Bu. Oke. Nah, dari hasil kegiatan kalian sudah cukup bagus diskusi yang dilakukan, percobaannya juga cukup bagus. Ada beberapa hal juga kita bahas di sini ya. Jadi tadi kita bahas tentang pemuaian ya. Benar sekali tadi dari kelompok 1 juga sudah membahas bahwa pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Jadi kalau ada perubahan suhu, maka berpengaruhnya terhadap benda yaitu pertambahan pertambahan ukuran. Nah, jadi begini. Jadi zat itu terdiri dari partikel-partikel. Nah, kemudian partikelnya kan dapat bergerak bebas. Nah, semakin
tinggi suhu benda, jadi semakin cepat gerakan partikelnya. Nah, kemudian semakin cepat gerakan partikel, maka semakin besar jarak antar partikel. Lalu partikelnya itu kan akan membutuhkan ruang yang lebih besar. Dan ukurannya pun juga akan membesar. Jadi dikatakanlah partikel tersebut memuai. Nah, jenis-jenis pemuaian tadi terjadi pada Zat padat. iya zat padat. Habis itu pada zat Cair. cair, juga pada zat gas. Nah, pada zat padat tadi terjadi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Kalau pada zat cair hanya muai volume, dan zat gas juga muai volume. Nah, jadi pemuaian itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Nah, pertama ukuran awalnya, kemudian kenaikan suhunya, kemudian jenis zat atau koefisien muainya. Jadi, tiap-tiap benda itu memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Pemuaian panjang. Nah, kalian lihat gambar di sini. Panjang mula-mula sebelum dipanaskan nih, L0. Nah, setelah dipanaskan, bertambah panjangnya ini. Jadi selisihnya di sinilah ini pertambahan panjangnya yang akibat tadi terjadinya pemuaian panjang. Nah, secara matematis ini tadi dibahas sama kelompok 2, sudah benar sekali tadi untuk menghitung pertambahan panjang akibat pemuaian tadi, delta L sama dengan apa tadi ini? Alfa. Iya. Dikali L0. Dikali delta T. Iya. Delta L-nya itu pertambahan panjangnya tadi seperti di gambar tadi. Kemudian alfanya koefisien muai panjangnya. Kemudian panjang awalnya itu L0 dan perubahan suhunya delta T. Kan terjadi perubahan suhu ya pada pemuaian itu. Kemudian ada juga pemuaian luas. Nah, di pemuaian luas kalian lihat ini. Ini kan ada panjang dengan lebar. Nah, jadi pada pemuaian luas itu terjadi pada perubahan panjangnya dan pada perubahan lebarnya. Nah, perlu kalian ketahui untuk koefisien muai luas itu nilainya 2 kali dari koefisien muai panjang. Ya. Nah, kalau tadi panjang alfa, luas beta, kalau volume itu gamma. Nilai gamma itu 3 kali alfa, ya. Nah, contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, pemasangan kaca jendela. Kemudian ada juga jembatan logam itu diberi celah nih. Karena kalau pada pemuaian agar dia tidak kok, makanya diberi celah. Nah, ini paling gampang, paling sering kalian lihat sekitarnya. Kabel listrik itu terlihat kendor di siang hari. Kalau malam, kalian amati enggak? Kalau malam suhunya lebih tinggi atau lebih rendah? Rendah, Bu. Lebih rendah. Maka di malam hari dia mengalami apa, Nak? Mengalami? Kalau suhunya tinggi, suhunya meningkat, dia mengalami tadi pemuaian. Nah, kalau suhunya rendah, menurun, maka dia mengalami Penyusutan. iya, penyusutan ya. Nah, ada lagi air yang tumpah saat mendidih tadi. Ada juga keping bimetal. Nah, jadi keping bimetal itu adalah 2 buah keping logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda yang dikeling menjadi 1. Seperti ini. Jadi bimetal, ini ada bimetal 2 logam. Ada logam A dan logam B. Ya. Nah, sebelum dipanaskan. Kemudian setelah dipanaskan, bengkok dia. Ini karena ada perbedaan koefisien muai panjang. Nah, pada saat dipanaskan, bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih kecil. Nah, contoh soalnya tadi ini, yang kita pelajari hari ini tentang apa tadi, Nak?
Pemuaian. Pemuaian. Jadi apa tadi yang dimaksud dengan pemuaian? Bertambahnya ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Iya. Apa sih jenis-jenis pemuaian? Tadi terjadi pada apa saja? Pada zat padat, cair, Zat cair dan Iya. gas. Pada zat padat, zat cair, dan zat gas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian? Apa saja? Panjang mula-mula, Oke. perubahan suhu, jenis zat. Oke. Contoh-contoh pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Yang terjadi pada kabel listrik, Oh, boleh. Kabel listrik. Ada lagi yang mau nambahkan? Sepeda. Apa? Sepeda. Sepeda apanya? Pemasangan kaca jendela. Pemasangan kaca jendela. Sepeda tadi siapa yang jawab sepeda? Pada apanya sepeda itu? pada bannya. Pada bannya. Bannya kenapa? Itu meletus. Meletus. Oke. Nah ya. Nah, untuk kegiatan hari ini dari 3 kelompok itu penilaiannya Ibu lihat tetap ada 1 terbaik dan yang lainnya semoga memotivasi untuk kelompok lain. Kelompok terbaik Ibu lihat hari ini dan videonya juga cepat dikirim itu kelompok Reamur. Oke, terima kasih untuk kelompok Reamur, semangat. Yang lainnya juga semoga tetap lebih semangat lagi ya. Ya, Bu. Nah, kemudian ada post-test ya, post-testnya di quizzes lagi, ini linknya Ibu kirim nanti di WA grupnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kemudian kita refleksikan dulu kegiatan dari kegiatan hari ini. Apa yang kalian rasakan? Kegiatan pembelajaran hari ini bagaimana menurut kalian? Sangat menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Oh, Tri. Kalau diskusinya lancar tadi? Lancar, Bu. Ya, juga lengkapi videonya tadi, boleh diperbaiki lagi, dirapikan lagi ya tugas-tugasnya tadi ya. Setelah itu hasil akhirnya nanti kalian kirim, Ibu tunggu sampai sore ini jam 6 ya. Nah, Ya, Bu. jadi untuk kegiatan selanjutnya silakan kalian pelajari materi tentang kalor ya untuk pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Oke. Nah, belum kita tutup, silakan berdoa dulu. Ibu minta tolong gantian pimpin. Fitri, pimpin teman-teman berdoa. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Fitri. Ya, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Jangan lupa terus belajar ya. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.